Setelah tahun lalu Intan membahas tragedi kelam etnis Tionghoa di Batavia dalam video Geger Pecinan. Geger Pecinan ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau teman-teman belum nonton, yuk ditonton, teman-teman harus nonton. Hari ini Intan juga mau ngebahas tragedi yang gak kalah kelamnya terjadi di tahun 1967 juga terhadap etnis Tionghoa di Kalimantan Barat yang disebut dengan peristiwa Mangkok Merah. Kenapa ya kok sampai terjadi peristiwa ini? Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, new release bulan ini gambarnya Cao Cao ya. Ini peran antagonis di zaman 3 negara, tapi kok ya banyak ya yang suka. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos standar, ada kaos yang premium, available berbagai warna. Ukuran mulai XS sampai 3XL ada semua. Kalau teman-teman pengen tahu apa bedanya kaos standar, kaos premium, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO cuman sampai tanggal 6 Agustus. Available di Shopee Tokped yang linknya Intan taruh di deskripsi. Selain gambar Cao Cao juga ada gambar tokoh-tokoh sebelumnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenlong, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Dewi Guan Im, Hakim Pao, Kerasakti. Tuh, Kerasaktinya lengkap, ada patkainya, ada tong samcongnya, Yupu, dan 3 bersaudara. Plus yang ditunggu sama teman-teman, makanya PO-nya bulan ini Intan majuin ya. Ada juga kaos custom marga, glow in the dark, warna emas atau yang standar tulisan putih biasa juga ada. Yuk segera di check out, karena setelah close PO sudah tidak bisa order lagi. Okay, let's start! Video yang Intan bawakan hari ini agak sensitif karena mengandung ras. Tapi karena ini sejarah, Intan rasa Intan perlu untuk menyampaikannya. Meskipun ngedengernya ini agak jengkel ya guys ya, tapi Intan yakin teman-teman yang nonton video ini sudah dewasa, bisa mengambil pelajaran dari video yang Intan bawakan sekarang. Bukan malah sakit hati dan dendam terhadap ras atau negara tertentu. Karena Intan ini juga mendukung persatuan. Kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita bangsa Indonesia. Selayaknya kita itu mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Dan memang kita harus bersatu supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topik. Teman-teman perlu tahu, pada tahun 1971 ada pasukan Tionghoa Indonesia. Namanya itu Parakou dan PGRS, yang mana ini adalah pasukan yang berprestasi banget. Menurut buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia Jilid 4 tahun 1966 sampai 1983, Parakou dan PGRS ini adalah 2 pasukan yang isinya itu mayoritas etnis Tionghoa, dan mereka itu diandalkan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi konfrontasi pada masa itu. Konfrontasi apa? Nanti tak jelaskan. Ini konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. PGRS Parakou bersama dengan TNI bahu-membahu menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu tentara Gurkha Inggris dan Aussie sepanjang masa konfrontasi. Seorang peneliti Tionghoa namanya Benny Subianto mengungkapkan gerilyawan Parakou PGRS ketika melawan pasukan Gurkha Inggris. Kedua pasukan tersebut berhasil menghancurkan garnison setengah British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan. Intan juga nggak ngerti ya ini maksudnya itu apa, pokoknya besar banget lah ini, berprestasi banget, ini adalah suatu prestasi sampai tercatat kayak gitu. Ini adalah sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi pada tanggal 28 September 1963. Buku A Face Like a Children Backside, An Unconventional Soldier in Malaysia dan Borneo tahun 1948 sampai 1971 karya J.B. Cross itu juga mencatat kehebatan Parakou dan PGRS yang menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout.
Dari fakta-fakta sejarah tersebut itu kelihatan banget kalau PGRS dan Parakou itu pahlawan bagi Indonesia di era konfrontasi. Ya, supaya teman-teman tahu, etnis Tionghoa ada loh yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tadi kan Intan bilang ya konfrontasi. Konfrontasi apa sih? Kok bisa ada PGRS dan Parakou itu? PGRS dan Parakou itu kepanjangannya apa? Dan bagaimana mereka terbentuk? Ini berawal dari konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia tahun 1963 sampai 1966. Konfrontasi apa? Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dibentuk oleh Inggris. Pas itu wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris ya pada saat itu dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia tanpa terlebih dahulu minta izin masyarakat Kalimantan. Warga Tionghoa di Kalimantan Utara itu nggak mau ikut Federasi Malaya, itu tidak mau. Bung Karno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia pada saat itu juga nggak setuju kalau Kalimantan Utara itu dimasukkan Federasi Malaysia. Perlu teman-teman ketahui, Bung Karno itu adalah tokoh yang anti imperialisme. Bung Karno menganggap Federasi Malaysia itu tidak lebih dari sekedar produk imperialisme Inggris untuk mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara. Menurut Presiden Soekarno, Federasi Malaysia itu kedok dari Inggris dan sekutunya untuk tetap berkuasa di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi nasional Indonesia. Presiden Soekarno menyerukan penghancuran negara boneka Malaysia yang dikenal dengan Ganyang Malaysia. Tentunya bersama dengan rakyat Kalimantan Utara. Ya, mereka itu bahu-membahu. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Bung Karno menugaskan salah satu menterinya yaitu Wicutat untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa di Kalimantan Utara untuk mendukung konfrontasi antar melawan Malaysia dan Inggris. Sehingga terbentuklah Parakou dan PGRS. Apa itu Parakou dan PGRS? PGRS singkatan dari Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Parakou singkatan dari Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Yang mana PGRS dan Parakou ini sebagian besar adalah etnis Tionghoa. Sebagian besar ya guys ya, nggak semuanya 100%, enggak. Ada yang suku Dayak, suku Melayu juga ada. Seperti yang Intan bilang di awal, Parakou dan PGRS itu didukung dengan TNI bahu-membahu melawan pasukan Malaysia dan Gurkha Inggris. Dan mereka menorehkan sejumlah prestasi. Mereka pasukan andalan Indonesia selama masa konfrontasi. Lawang tadi seperti yang Intan bilang, berhasil menghancurkan garnison setengah British Gurkha Rifles. Intan nggak bicara panjang lebar ya tentang prestasi-prestasinya, perjuangan-perjuangan PGRS sama Parakou. Lawang tadi aja Intan bicara panjang lebar itu belum masuk intinya. Kalau teman-teman pengen tahu itu banyak banget di Google sejarahnya prestasi-prestasinya PGRS dan Parakou itu. Ini ndak nututi kalau tak ceritakan di sini. Intan langsung lompat ke pembumi hangusan PGRS dan Parakou yang ibarat habis manis sepah dibuang. Ini terjadi di tahun 1965 di saat politik Indonesia itu lagi kacau. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dibunuh dalam upaya kudeta yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Yang mana PKI itu dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tapi disclaimer sebentar ya guys ya, ini kan kurang kuat bukti-buktinya. Di era reformasi ini dikulik lagi, G30S PKI ini dikulik lagi dan masih menjadi misteri siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa tewasnya 6 jenderal tersebut. Nah, peristiwa ini ngebikin nama PKI jelek. Yang mana PGRS dan Parakou itu ideologisnya adalah komunis. Nama dia juga ikut jelek. Ditambah lagi
terjadi pergantian presiden, yang mana Presiden Soekarno diganti Presiden Soeharto yang disebut dengan Presiden Orde Baru. Beda pemimpin, beda kebijakan. Presiden Soeharto tidak bersedia untuk melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris. Malaysia itu tetangga kita, gak mau aku ribut-ribut sama Malaysia. Malah pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan yang dikenal dengan Jakarta Accord. Di situ Indonesia mengakui kedaulatan Malaysia. Selama masa Orde Baru, semua hal yang berbau komunis harus ditumpas, termasuk PGRS dan Parakou yang dulunya dianggap pahlawan, sekarang jadi musuh negara, diincar oleh tentara RI. Mirisnya guys, setelah damai ya antara Malaysia dan Indonesia, tentara RI dan Malaysia itu bahu-membahu menumpas PGRS dan Parakou. Bahkan PGRS dan Parakou itu dikasih label lain, yaitu GTK, gerombolan Cina komunis. Gerombolan itu kan kesannya negatif ya, kayak perampok itu kan namanya gerombolan, bukan pasukan lagi. Dan meletuslah pertempuran antara TNI dan PGRS Parakou. Salah satunya terjadi di Pangkalan Udara Sanggauledo, Bengkayang, Kalimantan Barat. Pada tahun 1967, program untuk pembasmian PGRS dan Parakou ini lebih diintensifkan. Ada operasi sabu bersih atau SABER yang dikhususkan untuk ngebasmi PGRS dan Parakou. 3 kali operasi digelar dari April 1967 sampai Desember 1969. Nah, tadi kan Intan bahas kan kalau PGRS dan Parakou itu menang perang terus menorehkan sejumlah prestasi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau PGRS dan Parakou itu bukan pasukan ecek-ecek. Mereka pasukan yang kuat, dan tentara militer Indonesia itu kewalahan menghadapi PGRS dan Parakou ini karena mereka terlalu kuat, dan lagi pula PGRS dan Parakou itu dibantu oleh rakyat Kalimantan Barat. Mereka jadi pensuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan. Dan pemerintah ini merasa kalau PGRS itu bergabung sama masyarakat Kalimantan Barat itu berbahaya banget. Nah, sekarang Intan masuk ke peristiwa Mangkok Merah. Peristiwa ini berawal dari terbunuhnya seorang Dayak di daerah Ledo, seluas Bengkayang, yang belum diketahui ya siapa yang mengeksekusi. Itu adalah daerah di mana banyak etnis Tionghoanya. Superman ini nama orang ya guys ya, melalui tulisan peristiwa Mangkok Merah 1967 mengungkapkan situasi ini dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS dan Parakou ini tersangka. Oh, ini momen tepat untuk menggerakkan Dayak, momen tepat untuk menghasut Dayak. Hal ini diperkuat pada tanggal 5 September 1967 ditemukan 9 tokoh Dayak tidak bernyawa oleh resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, dan ini menambah gencar propaganda bahwa pelakunya adalah PGRS dan Parakou. Ini ngebikin suku Dayak itu murka dan mereka pengen balas dendam. Padahal ya suku Dayak dan kaum peranakan Tionghoa di Kalimantan Barat itu hidup damai, berdampingan dan menjalin persaudaraan yang kuat sejak ratusan tahun. Masyarakat Dayak itu dihimbau untuk berpartisipasi melawan PGRS dan Parakou. Mereka melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis itu tidak menyukai sistem adat Dayak. Media massa pada waktu itu juga ikut memprovokasi. Pemukanya Dayak juga diprovokasi, ditanamkan pengertian, komunis itu nggak punya agama, nggak bisa. Kalau komunis itu berdampingan sama suku Dayak itu nggak bisa. PGRS dan Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan Indonesia. Ini sumber deskripsinya itu Intan taruh di bawah kalau teman-teman pengen
mengetahui ini lebih lanjut. Sehingga Dayak pun bersatu dengan TNI membasmi Parakou dan PGRS. Masalahnya guys, selama pembasmian ini itu banyak terjadi salah pahaman. Seperti yang Intan bilang di awal, PGRS dan Parakou itu kan kebanyakan masyarakat Tionghoa kan. Nah, dalam upaya pembasmian ini mereka itu ndak sampai seteliti kayak gimana ya. Pokok dari fisik kelihatan kalau itu Tionghoa ya dihabisi. Kekerasan ini mencapai puncaknya pada November 1967, di mana para penyerang dengan senjata berburu itu mulai menghabisi orang-orang keturunan Tionghoa, ngebakar harta benda, toko-toko Cina dibakari, mayat-mayat dibariskan di jalan. Menurut Superman, diperkirakan etnis Tionghoa yang tewas dalam peristiwa ini 2.000 sampai 3.000 orang. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran HAM di Kalimantan Barat dan Utara yang tergolong berat itu sampai sekarang masih abu-abu, masih menjadi misteri. Peristiwa Mangkok Merah 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, kenapa sih peristiwa ini kok dinamakan peristiwa Mangkok Merah? Mangkok Merah itu salah satu tradisi suku Dayak yang merupakan simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Panglima suku itu biasanya mengeluarkan mangkok yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Itu kayak sinyal SOS gitu ya guys ya. Aku ini perlu bantuan, suku dalam bahaya. Itu tadi tragedi yang sangat disayangkan terjadi di tahun 1967. Padahal itu mereka itu asalnya loh hidup berdampingan. Ada oknum yang memprovokasi sampai ada kericuhan kayak gitu. Intan ngebikin video ini bukan untuk menyalahkan siapa dari peristiwa ini. Yuk kita belajar supaya kita ini jadi orang supaya tidak gampang terprovokasi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi, mau koreksi juga, mungkin Intan ada salah, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.